Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah Leninisme. Jadi Leninisme ini merupakan pemikir Rusia yang mengembangkan pemikiran Marxisme di Rusia. Sehingga seringkali Leninisme dilekatkan dengan Marxisme. Karena Marxisme adalah merupakan ayah kandung dari Leninisme yang kemudian lebih dikenal sebagai ajaran komunisme. Nah, komunisme ini adalah suatu ajaran yang sangat anti, ya, sangat anti kapitalisme. Jadi yang disodorkan adalah kepemilikan komunal itu lebih utama. Jadi semuanya adalah milik negara, tidak ada milik pribadi. Jadi hak pribadi tidak ada. Semuanya adalah merupakan milik negara dan milik bersama. Nah, Leninisme atau komunisme ini memang anti kapitalisme. Nah, di sini mereka dalam melakukan perjuangan kelas dengan cara menciptakan diktator proletariat. Ya. Jadi rakyatlah yang berkuasa. Nah, sehingga di sini perlu ditopang oleh partai pelopor yang bersifat revolusioner. Nah, jadi pemikiran Marxisme mempengaruhi Lenin sehingga kemudian pemikiran Lenin itu berkembang, bahkan kemudian pemikiran Lenin itu bersatu dengan Marxisme sehingga dikatakan ajaran Marxisme-Leninisme yang disebut oleh para ahli sebagai komunisme. Nah, komunisme ini merupakan suatu pemikiran di mana tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat politik. Jadi secara ekonomis memang ajaran komunisme itu pasti anti kapitalisme. Nah, sehingga seringkali kita melihat bahwasanya kapitalisme itu identik dengan barat, ya, karena ditopang atau didukung oleh bangsa-bangsa barat Eropa, kemudian Amerika, ya, sehingga kapitalisme adalah merupakan musuh dari komunisme. Nah, sedangkan komunisme itu berasal dari timur. Jadi seringkali ada blok barat dan blok timur, tetapi kemudian pada zaman Mikhail Gorbachev, ya, di Uni Soviet, komunisme ternyata tidak bisa merespons kehidupan masyarakat pada zaman sekarang, sehingga akhirnya pemikiran komunisme dianggap pemikiran yang usang, terutama karena hak-hak pribadi tidak diakui, sementara hak-hak masyarakat umum diakui, sehingga ditebarkanlah sama rata sama rasa. Nah, sehingga sama rata sama rasa saya kira tidak bisa diterapkan, sehingga kemudian komunisme karena sebagai pemikiran yang usang dan tidak bisa merespons kenyataan pada masa sekarang, maka kemudian komunisme itu hilang atau hancur dengan diiringi oleh kehancuran negara yang sangat kuat, ya, adidaya, yaitu Uni Soviet bubar menjadi negara-negara kecil, ya, seperti mengalami apa yang disebut dengan balkanisasi, ya. Jadi Uni Soviet mengalami balkanisasi
karena memang tidak sanggup untuk merespons ya, kenyataan di mana kapitalisme masih tetap unggul dan merajai dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.